Yang melatar belakangi mungkin ini ya, dulu berdua ini kita pegawai Mas. Nah pegawai swasta, kemudian pindah ke Jogja, memutuskan pindah itu kok kayaknya untuk kerja lagi kita agak kurang ini ya, kurang leluasa gitu. Dan apalagi suami dia tipe orangnya ternyata tidak bisa yang diperintah gitu. Jadi inginnya ya udah punya ide langsung kerjain, punya ide langsung kerjain. Nah akhirnya kita memutuskan untuk ayo kita bikin usaha aja. Dan itu tadi kita lihat ada potensi di sini untuk mengembangkan produk susu gitu. Akhirnya memutuskan di tahun 2010 ini sebagai awal mula kita membangun usaha kita di Fabio Yogurt. Kenapa harus direbus? Karena ya biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febriana selaku owner dari Fabio Yogurt. Fabio Yogurt ini terbentuk di tahun 2010. Awal mulanya adalah produsen olahan susu pasteurisasi dan fermentasi. Kemudian di tahun 2020 merambah ke usaha pengolahan sari buah markisa. Awal mula usaha yogurt ini awalnya berawal di Bogor ketika saya waktu itu masih dalam keadaan hamil, tidak bisa minum susu. Padahal saya percaya kalau susu itu dia memiliki nutrisi yang tinggi dan bagus untuk ibu hamil dan apalagi untuk janin ya, untuk anak. Dan saya risau di situ, kemudian ibu saya yang menyarankan untuk cobalah minum yogurt gitu kan. Akhirnya ibu saya yang bikin di rumah sendiri. Terus dengan saya lihat ibu saya bikin, kemudian dengan pengalaman saya kuliah, kebetulan saya kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Hasil Ternak. Di sana juga saya mempelajari itu sebenarnya, tapi tidak pernah kepikiran untuk usaha yogurt sebelumnya. Nah, karena melihat ibu, kemudian dengan background pengalaman ilmu pengetahuan saya juga, akhirnya saya memutuskan untuk coba deh bikin yogurt. Nah, setelah saya pindah ke Jogja dan memutuskan untuk usaha, kemudian saya melihat ada potensi yang bagus di sini untuk potensi susu. Nah, akhirnya saya memutuskan berdua dengan suami untuk kita mengolah susu menjadi susu pasteurisasi dan yogurt. Yang melatar belakangi mungkin ini ya, dulu berdua ini kita pegawai Mas. Nah, pegawai swasta, kemudian pindah ke Jogja, memutuskan pindah itu kok kayaknya untuk kerja lagi kita agak kurang ini ya, kurang leluasa gitu. Dan apalagi suami dia tipe orangnya ternyata tidak bisa yang diperintah gitu. Jadi inginnya ya udah punya ide langsung kerjain, punya ide langsung kerjain. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk ayo kita bikin usaha aja. Dan itu tadi kita lihat ada potensi di sini untuk mengembangkan produk susu gitu. Akhirnya memutuskan di tahun 2010 ini sebagai awal mula kita membangun usaha kita di Fabio Yogurt. Kenapa yogurt? Pertama memang saya suka produk susu gitu ya. Dari kecil juga memang saya diperkenalkan dengan minum susu sapi murni gitu. Jarang saya minum susu yang susu bubuk atau apa gitu, jarang sekali. Terus saya waktu itu udah punya anak kan, berarti ya udah tahun 2010 itu anak saya sudah mulai besar dan dia juga butuh susu, dan saya percaya bahwa susu pasteurisasi itu harus yang terbaik lah untuk anak. Ya udah akhirnya memutuskan untuk olahan susu aja yang kita ambil. Kemudian juga alhamdulillahnya karena dibekali oleh ilmu ketika kuliah, akhirnya saya juga mengembangkan ilmu yang saya miliki gitu bersama suami. Gitu, alhamdulillahnya ya bisa memberi kehidupan kami sampai saat ini. Cerita menariknya apa ya? Oh, ini memperkenalkan produk gitu. Jadi tahun 2010 itu ternyata di Jogja ini masih sangat kurang yang paham, masyarakatnya masih kurang paham tentang susu fermentasi ini gitu. Jadi
tantangan kami berdua saat itu adalah memperkenalkan produk yogurt homemade di Jogja. Banyak penolakan di situ, bahkan sampai kita kasih sampel pun mereka masih menyangkanya, loh ini kok susunya rasanya kok kayak basi katanya gitu. Jadi mereka belum paham bahwa susu fermentasi itu ya memang susu yang sengaja dibasikan, namun dengan bakteri yang baik untuk pencernaan gitu. Kemudian untuk dari segi supplier, alhamdulillah awalnya memang kita agak kesulitan untuk mencari supplier dengan susu yang kualitasnya baik. Namun setelah berjalan beberapa bulan, akhirnya kita menemukan supplier susu yang alhamdulillah amanah sampai sekarang. Gitu. Jadi kita dapat langsung dari pengepul, dari peternak-peternak di daerah Cangkringan, Sleman. Nah, alhamdulillah mereka pun mau mengantar langsung ke tempat produksi kami. Jadi kami tidak perlu lagi untuk pergi mengambil susunya, tapi dia akan mengantar langsung pada kami. Gitu. Saat itu ya kami awalnya kami hanya memberi informasi sesuai literatur aja gitu, bahwa ini loh yogurt itu bagus untuk pencernaan, kemudian hasil penelitiannya seperti ini, dan memang konsumen itu kan dia membutuhkan kepercayaan ya. Nah, untuk itu kami saat itu mencari perizinan apa nih kira-kira yang bisa membuat konsumen itu percaya. Nah, yang kami lakukan adalah mencari untuk sertifikasi halal dulu saat itu, karena untuk produk susu ini kan dia tidak bisa PIRT ya, harus ke Badan POM. Nah, itu untuk Badan POM saat itu kami belum memadai tempat produksinya, masih di dapur rumahan, bener-bener dapur rumahan biasa gitu. Akhirnya dengan sertifikasi halal itu yang kita buat dari sejak tahun 2012, itu alhamdulillah konsumen sudah mulai percaya dengan produk kami dan yakin bahwa produk yang kami hasilkan itu sesuai kehalalannya. Kalau kami ini sebenarnya lebih menyasarnya ke keluarga ya awalnya. Keluarga, kemudian awalnya itu kita malah ke anak-anak, Mas. Jadi produk yang kami luncurkan pertama itu adalah produk frozen yogurt gitu. Jadi memang untuk jajanan anak-anak, karena saya melihat kok jajanan anak-anak 1.000-2.000 ya, nggak mungkin lebih kan dari segitu untuk anak-anak. Mereka hanya dapat jajanan yang kurang baiklah untuk pencernaan gitu kan. Nah, akhirnya saya mencoba bikin jajanan yang harganya ekonomis tapi juga itu membuat anak-anak sehat. Nah, akhirnya dapat yogurt itu. Kemudian ternyata orang tuanya mereka concern juga dengan kesehatan, akhirnya minta juga untuk kemasan yang untuk orang dewasa. Akhirnya kita bikin juga kemasan untuk yang family pack yang ukuran 1 liter besar. Kemudian kami juga menyasar ke tingkat mahasiswa gitu. Di mahasiswa kita masuk ke koperasi-koperasi mahasiswa, kantin-kantin mahasiswa. Di situ juga alhamdulillah peminatnya lumayan. Dan yang paling banyak sih sebenarnya di peminat orang-orang kesehatan seperti fitness, aerobik, tempat-tempat kesehatan kebugaran. Nah, itu kita bisa masuk ke sana untuk produk yogurt ini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang konsumen kami kebanyakan dari yang kebugaran itu, kemudian keluarga dan anak-anak. Kalau dulu waktu awal kita pernah melakukan canvassing juga, kemudian tapi tidak berlangsung lama karena keterbatasan kita ya, karena hanya berdua. Kemudian akhirnya ada teman yang mau menjadi reseller. Nah, setelah itu akhirnya kami memutuskan untuk yaudah kita coba cari-cari reseller aja, karena mereka langsung akan ketemu dengan konsumen gitu kan, dari kami ke reseller nanti langsung dengan konsumen, jadi rantainya tidak terlalu panjang. Dan kalau sekarang itu karena mengikuti perkembangan zaman ya, kita beriklan di Instagram dan WhatsApp bisnis sih. Kalau untuk yang lain-lain kita belum. Baik, yogurt itu dia minuman susu fermentasi. Jadi memang ada proses fermentasi di situ dibantu dengan bakteri yang baik.
Jadi minimal ada 2 macam bakteri yang kita masukkan ke dalam susu untuk melakukan proses fermentasi atau pembusukan. Nah, kenapa dibusukkan? Karena susu dia kan kandungan nutrisinya sangat banyak, tapi tidak semua orang sistem pencernaannya itu bisa mencerna susu dengan baik. Gitu. Akhirnya ada teknologi fermentasi itu yang memutus rantai nutrisi, jenis-jenis nutrisi, terutamanya di laktosa itu diputus dan itu bisa lebih mudah dicerna oleh usus. Jadi kalau misalkan ada yang merasa kalau minum susu terus langsung diare, nah itu sebenarnya terjadi karena ususnya tidak bisa menerima laktosa atau gula dalam susu. Nah makanya si gula dalam susunya itu kita rombak, kita ibaratnya dibikin potongan kecil-kecil supaya dia bisa diterima oleh usus. Nah itu makanya dia bisa memperbaiki sistem pencernaan kita, khususnya di dalam usus lah. Untuk prosesnya sebenarnya tidak terlalu ribet ya, cuman mungkin kita harus memperhatikan kebersihan, kehigienisan, sanitasi lingkungan. Nah, untuk proses pertamanya itu kita melakukan proses pasteurisasi. Pasteurisasi itu kalau bahasa awamnya disebut perebusan. Nah, perebusan susu, tapi merebus susu ini tekniknya berbeda dengan kita merebus air ya. Kalau merebus air kita harus sampai 100 derajat. Nah, kalau merebus susu atau pasteurisasi itu tidak boleh sampai mendidih. Gitu, hanya di kisaran 70 sampai 80 derajat. Dan itu kita harus mempertahankan suhunya selama 30 menit supaya benar-benar bisa mematikan bakteri patogen atau bakteri yang merugikan bagi tubuh. Itu proses pertama untuk pasteurisasi. Nah, susu pasteurisasi ini bisa langsung dikonsumsi, gitu ya. Nah, setelah bisa langsung dikonsumsi, nah tapi untuk kami karena memproduksi yogurt, nah susu pasteurisasi ini kita masukkan bakteri asam laktat namanya. Dan bakteri asam laktat yang kita gunakan hanya 2, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Ini 2 bakteri ini sebenarnya adalah bakteri wajib yang ada di dalam yogurt, gitu. Jadi kalau di pasaran mungkin ada yogurt yang dengan bakteri lebih dari 2, misalkan ada tambahan acidophilus atau apa dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan asal tetap harus ada 2 bakteri itu tadi, bakteri asam laktat tersebut. Nah, setelah inokulasi bakteri, itu proses selanjutnya adalah proses fermentasi. Proses fermentasi ini tidak bisa terlihat oleh mata ya, karena itu proses si bakteri merubah asam laktat menjadi apa yang bisa lebih dicerna. Prosesnya bisa 8 sampai 12 jam. Gitu. Jadi prosesnya lumayan lama dan itu tidak bisa dilihat kasat mata, tapi bisa terlihat dari hasilnya. Awalnya susu pasteurisasi bentuknya cair seperti air biasa, namun setelah inokulasi bakteri dan selama 8 jam sampai 12 jam itu susu yang tadinya cair dia akan berubah bentuk menjadi agak padat seperti tahu gitu, seperti tahu. Nah, proses itu bisa dilihat setelah hari berikutnya. Jadi 2 hari proses produksi. Hari kedua berikutnya itu baru kita melakukan pemanenan yogurt. Itu bisa dilakukan dengan homogenisasi pertama. Setelah homogenisasi baru nanti ada pencampuran perasa dan aroma gitu. Rasanya itu kita tambahkan gula di situ. Namun ada beberapa yang memang membutuhkan yogurt dalam versi yang asli atau original gitu. Nah, itu tanpa tambahan gula atau perasa. Nah, setelah itu selesai baru proses packaging dan akhirnya bisa untuk dipasarkan. Nah, kalau misalkan rumah tangga mau membuat yogurt sendiri di rumah, itu bisa menggunakan yogurt-yogurt yang ada di pasaran, gitu. Tapi memang harus dilihat bakteri yang di dalam itu masih aktif atau tidak, gitu. Jadi bakteri pasaran pun nanti bisa. Bahkan produk kami pun yang plain itu masih bisa dipakai untuk sebagai bakteri
bikin yogurt berikutnya. Tapi memang mungkin nanti hasilnya tidak akan sama dengan awal gitu. Karena di dalamnya memang masih ada bakterinya. Kalau untuk di Fabio sendiri kita punya produk susu pasteurisasi, kemudian yogurt dan sari markisa. Untuk susu pasteurisasi kita punya ada rasa coklat, vanila, strawberry, mocha. Kemudian untuk di yogurt itu ada yang plain, strawberry, anggur, leci, melon, durian, blueberry, mangga gitu. Dan itu untuk yang yogurt memang kami mengembangkannya lebih banyak di yogurt ya dibandingin produk yang lain. Kita punya kemasan yang 1 liter atau kita sebut sebagai family pack yang lebih besar. Kemudian ada yang 250 ml dan yang terakhir ada bentuknya frozen yogurt. Itu yang pasarannya untuk ke anak-anak. Kalau best sellernya masih di plain yogurt, kemudian yang strawberry, anggur, leci. Biasanya itu yang lebih banyak dipesan. Tapi semua rasa itu punya ini sendiri-sendiri. Punya konsumen sendiri-sendiri. Ada yang suka durian, ada yang suka blueberry kayak gitu. Tapi memang yang best sellernya di strawberry, anggur, leci. Iya betul Mas. Jadi sekarang ini karena yogurt homemade itu sudah banyak, itu menjadi tantangan juga sih buat kami. Tapi kami tidak pernah khawatir karena kami mempertahankan kualitas, gitu kan. Kualitas yogurt kami itu dia lebih kental dibandingkan dengan produk lainnya karena tidak ada penambahan air di dalam susunya itu. Jadi produknya dia lebih kental. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu tantangan bagi kami adalah untuk distribusi, gitu. Karena untuk distribusi produk yogurt ini kan tidak bisa tahan di suhu ruang, jadi harus selalu dalam kondisi dingin. Nah, untuk menjangkau pasar yang lebih luas itu yang masih menjadi tantangan kami. Jadi saat ini kami masih di sekitaran Jogja dan Jawa Tengah saja dulu, gitu untuk pemasarannya. Kalau untuk Jogja saja kita bisa pakai cooler box. Kalau untuk pengiriman jarak jauh kita biasanya pakai styrofoam yang di dalamnya itu kita tambahkan es batu atau kita bekukan dahulu untuk produknya. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Jadi kalau kita membeli produk-produk fermentasi itu memang sebaiknya langsung masuk ke dalam pendingin. Ya mungkin perjalanan dari tempat pembelian sampai ke rumah masih aman ya. Tapi nanti sampai rumah kita harus langsung masukkan ke pendingin, kulkas atau dan sebagainya. Nah, kenapa tidak disarankan untuk taruh di luar di suhu ruang? Karena nanti dikhawatirkan akan terjadi proses fermentasi lanjutan. Nah, karena di dalam produk itu kan masih ada bakterinya tuh ya, bakteri asam laktat tersebut, dia akan kalau berada dalam suhu yang optimum buat dia bertumbuh, berkembang, dia akan terus berkembang. Gitu, makanya kenapa harus ditaruh di kulkas. Nah, di dalam kulkas itu si bakteri ini akan ibaratnya kayak tidur. Dia tidak akan berproduksi gitu sampai dia aman masuk ke dalam pencernaan. Nanti setelah di dalam pencernaan dia akan bekerja sebagaimana mestinya sebagai mikroflora yang bagus di dalam usus gitu. Jadi memang harus di dalam pendingin. Ya. Karena mungkin Bu Dina punya basic juga dalam di bidang peternakan, Mas, dari di bidang teknologi dan sebagainya. Kalau kemudian saya orang awam Bu, saya pengen tertarik dengan usaha yang bidang peternakan. Saya pengen nih jadi seorang produsen yogurt gitu kan. Yang pertama harus saya kuasai sendiri kalau menurut versi yang panjenengan apa? Yang pertama itu menguasai tentang kualitas susu dulu. Nah, kita harus tahu dulu kualitas susunya ini seperti apa. Karena di luaran itu banyak ya oknum-oknum sih mungkin ya. Dia akan mencampurkan susu dengan air atau mencampurkan susu dengan santan. Nah, itu yang kita harus bisa mengenali dulu nih dari kualitas susu sebagai bahan bakunya dulu. Nah, kalau kita sudah yakin dengan susu bahan bakunya itu sudah bagus, baru tahap berikutnya adalah kita tahu tentang proses fermentasi. Gitu, ilmu tentang proses fermentasi. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet ya. Yang penting kita benar-benar bisa menjaga kebersihan, kehigienisan lingkungan. Gitu, karena jangan sampai nanti kita mau memproduksi bakteri yang baik, malah nanti yang ikut tumbuh adalah bakteri yang tidak kita inginkan.
Ya, pertama mungkin dari rasa ya, kita tes pasar juga, ada konsumen itu minta pengen rasa apa, seperti rasa blueberry sama mangga, itu juga baru launching di tahun 2021 kemarin. Itu karena permintaan konsumen juga, Mbak coba dong ada yang rasa blueberry atau mangga gitu. Nah akhirnya kita membuat itu. Kemudian kami juga inovasi untuk membuat produk yogurt untuk salad gitu, untuk salad dressing kita buat, tapi bentuknya masih basic, masih basic. Jadi maksudnya dia belum ditambahkan apa-apa, hanya yogurt Fabio ini yang plain, tapi dia lebih kadar airnya lebih dikurangi lagi. Jadi dia bagus banget untuk salad dressing, atau bisa juga dipakai untuk masker wajah, atau untuk rambut juga bisa gitu. Tapi itu masih butuh riset lagi sih ya bagi kami. Tapi itu insya Allah lah untuk berikutnya bisa launching lagi untuk yang perawatan tubuh. Sampai saat ini masih yang salad dressing itu sih Mas, yang untuk yang produk terbarunya. Kami ini produksi 1 minggu 3-4 kali. Paling banyak kita baru bisa memproduksi 50 liter per produksi. Gitu, 50, paling sedikit biasanya kita 30 liter satu kali produksi. Kita biasanya memprediksikan dalam 1 kali produksi itu bisa terserap pasar maksimal di 2 minggu. Gitu, di 2 minggu kita produksinya harus habis, karena masih harus produksi lagi yang berikutnya. Gitu. Biasanya sih sebelum sampai 2 minggu sudah terserap sama pasar. Gitu. Terutama memang pasar yang langsung menjadi langganan ya? Biasanya iya, sudah langganan. Kalau keefektifan sendiri dari sisi pasar online sendiri memang sudah mencobanya atau seperti apa? Kalau online itu sebenarnya kami masih lebih banyak ke yang menghubungi lewat WhatsApp bisnis sih Mas, sama DM Instagram gitu. Dan mereka terbantu dari kita ada program free ongkir. Nah, program free ongkir ini fasilitasi dari Dinas Koperasi sebenarnya. Dari Dinas Koperasi UKM, para UKM ini dari semenjak pandemi itu kan agak kesulitan untuk pemasaran. Nah, kita ada fasilitasi dari Dinas Koperasi itu free ongkir, program free ongkir. Jadi dengan belanja minimal 50.000 itu teman-teman bisa kita kirim secara gratis. Karena sudah disubsidi sama Dinas Koperasi. Gitu. Itu yang menjadi tambahan juga sih, tambahan daya tarik juga sama konsumen untuk memilih produk kami. Sama seperti itu juga Mas. Jadi kalau di kami biasanya meningkat itu ya di menjelang Ramadan sampai Idul Fitri. Jadi banyak yang bikin hampers gitu kan, minta dari produk yogurt. Nah biasanya malah agak sepi itu di saat liburan anak-anak sekolah atau anak-anak mahasiswa. Itu mulai agak landai gitu. Alhamdulillah. Kalau umumnya bisnis kan pasti fluktuatif ya, naik turun. Kurang pernah punya pengalaman kamu dalam tanda kutip buruk nggak? Maksudnya dari sisi produksi, dari sisi pemasaran, maksudnya pernah katakanlah kirim ke konsumen sampai konsumen basi dan sebagainya. Pernah punya pengalaman yang memang mungkin bisa di-share ke teman-teman nggak? Kalau pengalaman itu alhamdulillah sih tidak terjadi seperti itu ya, tapi memang pernah waktu itu ada. Jadi mungkin kayaknya kesalahan dari si reseller. Jadi dia tidak langsung disampaikan ke konsumen dan dia kayaknya lupa menaruhnya tidak di pendingin. Jadi saat sampai di konsumen itu si botol yogurtnya itu menggembung dan saat dibuka ada kayak meledak gitu. Nah itu alasannya kenapa memang produk yogurt itu memang harus selalu dipendingin gitu. Jadi di situ bisa untuk edukasi juga saya akhirnya ke teman yang reseller itu bahwa ini yogurt ini memang benar ada bakterinya dan harus hati-hati. Jadi memang harus ada pendingin untuk kamu bawa-bawa kemana-mana karena dia akan terus berproduksi. Nah kalau dia nggak cukup nih tempatnya ibaratnya udah kepenuhan, nah dia akan meledak gitu, akan ada tekanan yang sangat tinggi gitu di dalamnya. Itu sih tapi
kita siasati dengan kita memberi kompensasi ya. Kita kirimkan lagi produk yang sama dan kita minta maaf bahwa ini kesalahan dari kami gitu. Nah, mungkin itu. Terus kalau pengalaman lain sih, kita pernah beberapa kali produksi itu gagal produksi itu pernah. Tapi dan kami pun masih mencari sih kenapa bisa terjadi gagal produksi gitu. Entah dari kualitas susunya atau dari kehigienisan alat, peralatan atau apa, itu masih jadi misteri sih bagi kita. Kita ya mungkin boleh dibilang terlalu percaya diri gitu ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya ya kita percaya dengan produk kita aja gitu. Jadi kalau sudah di pasaran kan yang berbicara adalah produk ya. Dan ya kita percayakan sama produk dengan kita tetap menjaga kualitas produknya aja gitu. Jadi dan kebanyakan sih testimoni teman-teman konsumen itu, kalau misalkan ada beberapa yang lama udah nggak beli produk yogurt Fabio, terus beli lagi, mereka akan bilang, saya udah nyoba-nyoba Mbak ke produk-produk yang lain, tapi ternyata saya lebih prefernya ke yogurt Fabio. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan kompetitor di luar gitu. Ya alhamdulillah ya Mas, dari produksi dari tahun 2010 ini alhamdulillah bisa menghidupi kami sekeluarga. Ya walaupun mungkin tidak bisa yang terlalu mewah, tapi cukuplah buat kami gitu untuk kelangsungan hidup gitu. Oke, kalau untuk harga dari yang ukuran 1 liter atau family pack itu antara 28 sampai 35.000 gitu. Jadi tergantung teman-teman nanti yang di pasaran ya, mereka jualnya harga berapa. Tapi biasanya di range harga 28 sampai 35.000. Kemudian kalau untuk yang 250 antara 12 sampai 15.000 satu botolnya. Kemudian untuk yang frozen itu antara 15.000 sampai 20.000. Dan yang uniknya untuk yang frozen ini biasanya adik-adik yang di sekolahnya ada program market day. Nah, dia akan ngambil produk kami yang frozen itu, mereka akan jual di harga 2.000 sampai 2.500 per sticknya. Gitu. Dari kami harga 15.000 misalkan. Nah, mereka jual, ada yang jual 2.000, ada yang jual 2.500 per sticknya. Mereka jual per stick. Dan itu mereka seneng karena keuntungannya buat mereka lumayan tinggi gitu. Baik, untuk sosial media saya ada kami di Fabio_Jogja Instagram, atau bisa ke nomor WhatsApp gitu. Yang ada di situ. Yang ada di Instagram.